wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang syariah. Itu Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa syariah artinya adalah agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah itu disebut syariah karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Taharah menurut Islam ialah bersuci dengan menggunakan 3 macam air, yaitu 1. Air mensucikan, 2. Air tidak mensucikan, dan 3. Air suci tetapi tidak mensucikan dengan menggunakan cara berwudu. Utama setiap umat Islam dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, salat berarti doa atau dalam arti mengagungkan. Salat wajib adalah ibadah yang bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Maulida Rahma dari kelompok 5. Pengertian puasa ataupun saum adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, segala perbuatan buruk ataupun segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hukum puasa dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa makruh, dan yang keempat puasa haram. Rukun puasa dibagi dengan 2 bagian. Yang pertama niat dan yang kedua menahan diri. Berikutnya adalah syarat puasa. Syarat puasa ada 2, yaitu berakal, yang kedua balik. 7 perkara yang membatalkan puasa menurut syariat Islam. Yang pertama, makan dan minum. Yang kedua, hubungan badan. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, haid atau nifas. Yang kelima, keluar air mani dengan sengaja. Yang keenam, gila. Dan yang ketujuh, murtad. Jadi, substansi dalam puasa yakni menanamkan sikap kedisiplinan dan kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Jamila. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang haji dan umroh menurut syarat. Yang pertama, pengertian haji. Haji menurut syarat adalah sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu dan cara tertentu. Untuk melakukan haji, seorang muslim harus mampu secara fisik dan materi. Dan ada pula waktu-waktu dalam ibadah haji adalah mulai dari permulaan bulan Syawal sampai fajar hari raya Idul Adha. Haji terbagi menjadi 3. Yang pertama ifrad, yang kedua kiran, yang ketiga tamatu. Yang pertama, haji ifrad yaitu mendahulukan haji daripada umroh. Maksudnya adalah seorang yang berniat haji saja tanpa umroh pada bulan haji, dengan kata lain melakukan haji dan umroh secara berpisah atau sendiri-sendiri. Caranya dengan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian melakukan umroh dalam satu musim haji. Yang kedua kiran. Haji kiran adalah melaksanakan haji sekaligus umroh yang dilakukan pada bulan-bulan haji, dengan kata lain berihram untuk menaikkan ibadah haji dan umroh secara bersamaan, dan kemudian menetapkan diri dalam keadaan ihram hingga nanti sampai tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, haji tamatu adalah mendahulukan umroh lalu kemudian haji, yaitu seorang yang berihram untuk melaksanakan umroh pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ada pula tata cara pelaksanaan haji, yaitu ihram, tawaf ifadah, sa'i, berada di Muzdalifah, melontar jumroh Aqobah, mencukur rambut, melontar 3 jumroh, bermalam di Mina, tawaf wada, dan tahallul. Yang kedua, pengertian umroh. Umroh menurut syara adalah berkunjung ke Ka'bah di Makkah dengan cara tertentu, sedangkan waktunya tidak ditentukan, boleh kapan saja. Artinya, jika seorang berkunjung ke Ka'bah ingin melakukan ibadah umroh, waktunya tidak bisa dilakukan sepanjang tahun.
Jenis-jenis umroh ada 3. Yang pertama umroh mufrodah, ialah umroh yang tidak berkaitan dengan haji. Yang kedua umroh tamatu, ialah umroh yang berkaitan dengan ibadah haji. Yang ketiga umroh sunnah. Tata cara pelaksanaan umroh: yang pertama, melakukan mandi sunnah untuk berihram, memakai pakaian haji bagi jamaah laki-laki, yaitu 2 helai kain ihram yang gunanya sama seperti sarung dan juga penutup pundak. Melakukan ihram dari mikot untuk umroh. Dalam berihram tidak dapat sholat khusus. Setelah selesai melaksanakan talbiyah umroh, pada jamaah dianjurkan untuk selalu membaca dan memperbanyak talbiyah hingga tiba di kawasan Mekah. Selanjutnya, saat hendak melakukan tawaf, lalu menutup pundaknya, kemudian menuju ke makam Nabi Ibrahim. Selanjutnya, menunaikan sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim. Jamaah disunatkan untuk meminum air Zam-Zam. Jamaah menuju ke Bukit Safa untuk menunaikan sa'i umroh sebanyak 7 kali. Yang terakhir, lalu melakukan tahallul bercukur rambut.